Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin lagi menjawab pertanyaan saudara kita yang saya janjikan akan tayang videonya tanggal sekian, jam sekian, hari, bulan sekian, tahun dan harinya. Ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan mau menjawab pertanyaan saudara kita ini ya, mengenai adanya pertanyaan karena banyak keluhan saudara-saudara kita di lapangan, dan alhamdulillah karena sudah banyak juga yang sudah ada kemajuan dia punya RBW di dalam ruangannya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga ya. Apalagi ini sudah mau melewati bulan suci Ramadan, sudah mau lepas ya. Jadi begini saudara-saudaraku, ini saudara-saudara kita karena banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan. Jadi mohon maaf saudaraku kalau yang belum saya sempat angkat ya, karena mengenai adanya pertanyaan bahasanya antri ya, bahasanya antri karena banyak pertanyaan saudaraku ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai dunia perwaletan yang bagaimana caranya supaya walet itu bisa tinggal, bisa betah di dalam ruangan RBW berkeloni, dan itu sulit, itu memang sulit dihadapi walet ya. Jadi langkah yang saudara lakukan itu tolong disimak videonya saudaraku supaya saudara itu bisa mengambil hikmah apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan. Begitupun juga saudara saya di lapangan ya, tanpa terkecuali, supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan dan bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan saudara-saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, saya akan menjelaskan secara mendetail ini pertanyaan saudara kita. Ini panjang lagi saudaraku, selalu panjang pertanyaan yang saya selalu jelaskan. Ini dua pertanyaan saya mau angkat ya, ini dua pertanyaan ya. Jadi ini saudaraku, ini panjang-panjang pertanyaannya ya, panjang-panjang terus. Jadi kalau memang saya menjelaskan hanya singkat, jelas, padat, wah tidak bisa ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, tolong disimak ya. Ini nama channel yang pertama saya angkat ini karena memang saya janji adalah nama channel @alpagiyudapausi. Ini pernah saya angkat ya, ini saudara kita pernah saya angkat ini mengenai adanya pertanyaannya, tetapi alhamdulillah karena selalu mau sharing dan selalu ada pertanyaan di bawah kolom komentar ya, bolak-balik ya. Jadi saya ulangi ya, nama channel yang pertama yang saya mau angkat sebentar adalah Alpagiyudapausi. Dan nama channel yang kedua saya angkat Kaptain Retire. Nama channel Kaptain Retire. Ini ada dua pertanyaan. Jadi okelah, sama-sama pertanyaan ini mengenai adanya, membahas mengenai adanya suhu. Maksud saya bangunan ya. Jadi saya akan bacakan saudaraku ya. Izin bertanya ukuran RBW saya 4x8 yang kemarin pertanyaannya mengenai kelembaban dan suhu di sini. Saya tidak menggunakan media air. Ini saudara kita, dia tidak menggunakan media air. Yang di ruangan inap suhunya antara 25 sampai 26 derajat. Ini. Dan kelembaban di sekitar 78 sampai 82%. Apakah sudah mampu menginapkan burung walet? Mohon pencerahannya. Ini coba. Ini saudara kita. Di sini saudara kita ini bahasa tidak menggunakan media air, tetapi di sini ada bahasa kelembaban 82%. Gimana ya saudara-saudara ya?
bahasa kelembaban itu berarti media air. Jadi tidak apa-apa saudara-saudaraku. Di sini suhunya kurang. Ya, bantasan bulunya saudaraku tidak mau beradaptasi. Namun ada tinggal tetapi lambat banyak di dalam karena adanya ini. Saudara tidak menggunakan media air karena pertanyaannya di sini saya tidak menggunakan media air. Tetapi di sini pertanyaannya saudara di bawah kolom komentar 8 kelembaban ya. Maksudnya 80 kelembaban sekitar 78 sampai 82%. Nah, ini. Jadi saudara itu gimana caranya ya saudara ya? 80 saudara ini dia punya 78 sampai 82%. Ini sudah bagus. Tetapi di sini kelembaban, sedangkan saudara katakan di sini saya tidak menggunakan media air. Ya, justru saya bingung juga bahasa saudara ini. Jadi begini saudaraku ya, oke tidak apa-apa, saya akan memperjelaskan lebih rinci lagi supaya saudara paham ya. Kalau berbahasa suhu saudara itu adalah udara angin. Itu suhu udara. Ya, itu suhu dari luar masuk di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan walet. Kalau berbahasa kelembaban itu media air saudaraku. Ya. Jadi tolong kalau diberikan ditulis di bawah pertanyaan saudara tolong diperjelaskan karena ada juga itu saya jawab itu saudara kita itu jawabannya tidak lengkap. Jadi bingung saya bahas. Ya, jadi kalau saudara itu mau mengajukan pertanyaan tulis di bawah kolom komentar tolong diperjelaskan saudaraku supaya bisa menjelaskan secara mendetail karena untuk saudara juga. Begitupun juga saudara kita yang nonton. Dia bingung nantinya itu kalau itu jawab apa soal itu tidak paten. Jadi kalau saya mau membahas dengan paten juga ya agak sulit ya. Ya. Saya dari dulu saya sudah jelaskan saudaraku kalau bertulis di bawah kolom komentar tolong ditulis nama daerah nama. Kalau bukan namanya nama channel tidak apa-apa. Itu diperjelaskan ya supaya karena banyak saudara itu yang nonton saudaraku ya. Bukan saudara yang bertanya, bukan itu saja yang saya angkat. Banyak saudara kita yang nonton. Justru saya katakan saya sudah sebut semua itu daerahnya sampai Malaysia, sampai negara tetangga yang nonton itu. Jadi kalau pertanyaannya tidak bagus saudara-saudaraku sulit saya memberikan pembahasan mengenai adanya di dunia perwaletan di konten tutorial saya saudara-saudaraku ya. Nah, jadi begini saudara-saudaraku kalau mengenai bahasa kelembaban ini 78 sampai 82 sudah lumayan. Ini bahasa standar. Karena standarnya itu 88 ya. Nah, berarti kurang dari standar, tidak jadi masalah. Sedangkan di sini pertanyaan saudara ini, ya, dia mau apakah sudah mampu menginapkan burung walet? Iya betul, sudah mampu saudara-saudaraku. Kalau mengenai ini bahasa kelembaban 82 sampai 78 sampai 82 derajat, ya persen, maksud saya persen. Kalau suhu ini masih mau dipacu karena suhunya ini 25 sampai 26. Ya, karena suhu itu 29,5. Oke, kita ambil standar 29 lah. Sampai 30 Celcius. Itu ukuran suhu yang diinginkan walet. Cara itu suhu yang bermanuver di dalam ruangan. Kalau suhu itu kan keliling di dalam ruangan juga seperti walet. Dia mencapai juga kelembaban itu akan menyatu. Itu yang diinginkan walet. Dia rasakan walet si walet ini, bukan kita, waletnya. Ya, walet. Karena walet itu dia punya perasa tajam, kuat. Justru saya katakan walet itu sensitif, peka dan bersahabat. Jadi cara saudara itu gimana caranya supaya walet jangan sensitif. Bahasa sensitif supaya walet itu tidak pergi. Apabila walet dari luar datang main di dalam ruangan RBW ya, dia bermanuver di dalam tetapi tidak merasakan yang dia cari, maksudnya keinginannya, maksud saya itu keinginannya, dia tidak akan tinggal saudaraku. Itu bahasa sensitif. Tetapi kalau saya membahas mengenai adanya bahasa peka walet, apabila di dalam ruangan itu bisa dia mencapai suhu dan kelembaban itu tuh antara Celcius dan persen. Bahasa Celcius itu berarti suhu udara itu sejuk. Kalau berbahasa media air itu lembab ya, itu persen. Jadi usahakan supaya bisa menyatu antara ini dua, antara suhu udara dengan
media air kelembaban. Baru itu bahasa peka. Walet bisa merasakan gimana bawaannya di dalam ruangan RBW yang dia akan tempati menginap si walet ini ke depannya, dan tepatnya berkeloni, siap untuk berkeloni di dalam. Nah itu saudaraku ya. Jadi saudara itu tahu, bisa mendeteksi. Justru selalu saya katakan walet itu kita harus dalami, kita harus pahami. Ya, saudara tahu itu apa yang diinginkan walet. Kalau walet masuk di dalam ruangan RBW, adanya suara itu memancing masuk, tetapi di dalam itu tidak terpenuhi keinginannya, itu bahasa peka itu, karena dia itu tajam, dia punya perasatnya itu walet kuat. Begitupun juga mengenai adanya itu kalau sudah bersahabat itu, bahasa bersahabat tadi itu. Nah, itu kalau sudah padat itu, kalau kita panen itu biasa bertengkar di kepala kita, biasanya itu walet keliling-keliling di dalam, karena sudah terbiasa. Itu bahasa bersahabat ya. Justru saya katakan, saya ulangi ya, walet itu cepat sekali, sensitif, peka, dan bersahabat. Intinya dari saudara ya, intinya dari saudara. Kenapa saya katakan intinya dari saudara? Karena adanya itu di dalam ruangan. Kalau semua ideal, walet itu akan huni itu tempat. Walet akan beradaptasi ya, sampai ruangan RBW-nya saudara bisa produktif. Apabila walet itu sudah berkeloni di dalam, itu sudah produktif, akan dia cetak saran. Bahasa saran itu berarti hasil. Itu yang diinginkan kalau saudara mendirikan gedung rumahan walet. Nah, jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai ini ukuran saudara ya, ukuran bangunannya saudara ini 4x8. Itu ukuran standar. Saya sudah katakan kemarin, yang paling banyak saya angkat mengenai pertanyaan saudara ini antara 48, 46, 5x9, 5x7, 4x7, 4x4. Nah, itu yang paling banyak itu saudaraku, dan yang paling banyak pemula. Ada yang senior, ada juga yang standar. Saya sudah jelaskan, saya sudah paparkan. Jadi saudara itu sisa gimana cara supaya saudara itu bisa mencerna ya apa yang saya katakan. Nah, selalu saya katakan saudara-saudaraku ya, kalau saudara ingin sukses ya, kalau saudara ingin sukses, apabila saudara melihat video saya, tolong dicerna baik-baik, jangan dinonton saja. Dan apabila saudara menonton video saya, tolong dinonton sampai full, karena di situ lebih menjauh itu saya punya pembahasan saudaraku, lebih ada pemahaman, lebih ada ilmu di situ. Jangan disia-siakan ilmu saudaraku ya. Ya, itu. Karena itu penyesalan saudaraku ya tidak ada di depan, semua di belakang. Nah, ada bahasa mengatakan seandainya, seumpamanya, kapan-kapan, andai kata. Nah, itu seandainya dulu saya ikuti konten tutorial Penjara 75, saya sudah berhasil. Coba, itu bahasa itu. Seumpamanya saya lakukan ini, saya sudah berhasil. Andai kata itu punya jelasnya. Jangan saudara itu betul-betul ya harus konsisten di dalam ruangan RB saudara. Nah, kalau saudara ingin sukses, selalu saya katakan, saya itu siap memandui saudara. Bahasa memandui itu berarti menuntun. Ya, menuntun. Ibaratkan ini anak kecil. Seorang ibu itu anak mulai dari kecil itu dinyusui, dituntun sampai besar, dididik. Dan inilah tujuan saya, gimana supaya saudara itu bisa sukses. Itu tujuan saya saudaraku. Tidak ada kata lain, tidak ada kata iya. Yang jelasnya itu tujuan saya untuk saudara. Ya. Jadi tolong saudaraku ya diperhatikan, dicerna itu videonya. Nah, jadi ini mengenai adanya saudara kita, cara gimana caranya supaya burung itu apakah bisa membetahkan, ya. Maksudnya apakah bisa menginapkan burung walet? Nah, apakah sudah mampu menginapkan burung walet? Mampu apabila saudara bisa melakukan apa yang saya katakan. Yang mana yang saya katakan itu selalu di konten tutorial saya mengenai adanya di dalam
fasilitas di dalam ruangan RBU saudara, yaitu adalah kelembaban, itu suhu, adakan sekat lar, kalau terang masuk itu pantulan cahaya matahari, karena walet tidak suka yang terang itu, dia suka gelap seperti di gua. Begitu juga kelembaban. Nah, begitu juga kelembaban itu, kalau tidak lembab itu walet tidak suka, karena kelembaban itu sukanya walet itu di gua karena lembab. Nah, itu sejuk karena itu suhu. Walet suka itu di gua karena itu sejuk hawanya di sana. Nah, begitu pun juga aman, jangan keluar masuk saudara di dalam situ di ruangan RBW-nya. Apalagi kalau bangunannya masih baru. Bahasa masih baru itu berarti bangunan itu belum lama, baru aktif. Walet tidak suka diganggu, sama di gua. Walet juga suka di gua. Jadi selalu saya gambarkan itu. Itu satu contoh. Memang saudara tidak bisa menyamakan walet gua dengan walet kandang, tetapi setidak-tidaknya saudara bisa menggambarkan dari situ. Habitatnya walet itu semua. Kalau walet ini ingin membetahkan burung ya. Nah, karena di sini menggunakan di sini bahasanya, apakah sudah mampu menginapkan burung walet? Bahasa mampu mengenai adanya, saudara tadi membahas mengenai adanya suhu, ya, ukuran suhu dengan ukuran kelembaban. Kalau saudara itu sudah lakukan semua itu, insya Allah walet itu akan berkeloni. Tetapi pesan saya, saudaraku, jangan selalu keluar masuk. Semua itu yang menangani gedung rumah walet, bahasa desain atau konsultan, ya, atau kepala pemborong itu, rata-rata dia katakan apabila bangunannya sudah mulai aktif, jangan dulu dimasuki ruangannya kalau mau beradaptasi burung waletnya di dalam ruangan RBW saudara. Pasti begitu. Nah, dan kebalikannya, kenapa saya katakan kebalikannya? Justru itu yang kata-kata tadi keluar dari mulut dari konsultan itu yang berat kita hadapi. Saudara dengar, iya. Tetapi tidak lama kemudian saudara penasaran. Nah, adanya tadi bahasa itu 3, 4 sampai 5 bulan jangan dimasuki dulu. Nanti kita sekitar itu antara 4 sampai 5 bulan baru kita masuk pengecatan pertama. Tetapi kenyataannya baru ada biasa 1 minggu sudah masuk. Ada 2 minggu sudah masuk, karena itu rasa penasaran. Nah, itu luar biasanya walet, pengaruhnya itu luar biasa itu walet. Nah, justru saya katakan itu saudara harus jenius di dunia perwaletan. Saudara itu harus menghadapi namanya cobaan kesabaran dan kesadaran. Nah, mesti saudara itu lewati itu, mesti saudara itu hadapi kalau saudara itu terjun di dunia perwaletan, kalau saudara sudah punya gedung rumahan walet. Ya, karena itu pencetak uangnya di situ. Pasti itu selalu diiming-imingkan semua petani di lapangan, saudaraku. Ya, karena saya juga pernah merasakan adanya yang itu. Justru saya katakan itu kita harus bersabar. Ya, insya Allah ujung-ujungnya nanti itu usaha itu tidak mengkhianati hasil. Yang penting saudara itu mau berjuang, bersabar. Nah, selalu saya katakan itu, saudaraku, ya. Ikuti konten tutorial saya kalau saudara itu mau mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, jangan ada bahasa bosan, jangan ada bahasa mengeluh, karena memang begitu. Walet itu memang dihadapi itu selalu ada rasa bosan, ada rasa jenuh, galau, ya. Sampai kapan? Kapan-kapan? Mungkin juga. Jadi saudara itu betul-betul harus jenius di dunia perwaletan. Selalu saya katakan, ikuti keinginannya itu si walet di dalam ruangan RBW saudara. Kenapa itu walet? Apabila itu walet datang di dalam ruangan RBW saudara itu, di dalam ruangan RBW selalu bermanuver, apa yang dicari di situ? Cara mendeteksi di walet itu, dia mau tahu apa ini ruangan di dalam ini saya masuki ini, apa cocok untuk saya atau tidak? Cocok atau tidaknya, tidak cocok atau tidaknya, tidak atau cocoknya tergantung dari si walet. Ya, itu. Karena itu kita itu ibaratkan bahasa mengemis, ya, bahasa mengemis. Kenapa saya katakan bahasa mengemis? Kita mendirikan gedung rumah walet karena ada tujuan kita. Nah, ini yang tujuan kita ini yang membawakan nanti ini apa yang kita inginkan ini walet. Nah, itu sulit.
kemauannya wallet itu, bukan kemauan kita, di belakang kemauan kita. Kalau wallet sudah mendapatkan kemauannya, akan saudara juga dapat itu apa yang diinginkan, kemauannya saudara akan dipenuhi sama si wallet ini. Nah, yang penting saudara itu sabar. Selalu saya katakan itu, ya. Tidak segampang itu wallet dihadapi saudaraku. Tidak segampang itu, sulit, sangat sulit. Tetapi kalau walletnya sudah berkeloni, insya Allah saudara akan mapan ke depannya, ya. Karena banyak saudara kita itu mau dituntun gimana caranya supaya saudara kita itu cara, triknya, kuncinya, rahasianya. Kalau wallet cepat tinggal, kalau wallet cepat beradaptasi, kalau wallet cepat berkeloni, kalau wallet cepat itu populasinya meledak. Begitupun juga perkembangbiaknya di dalam, maksudnya itu kanakannya. Nah itu, kalau saudara itu mau menunggu apa yang saudara tunggu adalah hasil, itu saran. Itu selalu saya utarakan saudaraku, ya. Jadi paham saudaraku ini mengenai adanya saudara lakukan semua tadi itu, ya. Nah, saya sudah jelaskan, ya. Kalau saudara itu mau menginapkan burung wallet, saya sudah katakan apa yang dicari wallet. Saya sudah jelaskan tadi secara mendetail mengenai adanya itu suhu, kelembaban. Begitupun juga mengenai adanya sekat lar, jangan selalu diganggu. Ya, bendung itu kalau ada cahaya terang masuk di dalam ruangan RBU, usahakan gelapkan. Usahakan saudara mengadakan sekat pool, lar pool, jangan terlalu banyak sekali kamar di dalam. Ya, berikan haknya wallet untuk bermanuver apabila anaknya ini mulai terbang di dalam. Ya, karena wallet itu tidak jalan seperti kita, wallet itu terbang. Kalau sempit di dalam tempatnya bermanuver, anak yang mulai terbang itu wahai sulit. Ya sulit ujung-ujungnya, akhirnya baku bentur, baku naprak itu wallet nanti. Apalagi kalau saudara mau masuk di dalam itu, panik walletnya, ya banyak itu stres itu wallet. Ujung-ujungnya saudara juga ikut stres. Ya saudaraku, ya. Jadi paham apa yang saya katakan. Ini nama channel ini Alpagi Yuda Pausi. Ya, terima kasih banyak Alpagi Yuda Pausi, ya. Lakukan saudaraku, ya, apa yang saya katakan dan ikuti selalu petunjuk dan panduan saya, ya. Dan biar bukan pertanyaan saudara, ikuti, karena banyak yang di situ semua mengenai adanya keberhasilan di situ di dalam ruangan RBW, dan itu yang kita hadapi. Oke, terima kasih banyak. Ini nama channel Alpagi Yuda Pausi, saya sudah angkat pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan ini ke depannya ini ada lagi kemajuan, dan apabila masih ada mengganjal tolong berkomentar di bawah, nanti saya akan sharing lagi, ya. Nah, jadi okelah, saya akan angkat ini pertanyaan yang kedua. Karena ini saya janji juga akan tayang videonya tanggal 10 insyaallah, ya. Nama channel @Kaptain Retire. Hebat juga ini nama channelnya saudaraku. Enggak tahu ini apa nama betulnya si punya channel atau nama channel aja, ya. Ya, yang jelasnya saya ikuti apa bahasanya di situ channel itu yang saya baca. Semua yang saya baca di sini saudaraku, semua itu dari ini, semua saya catat ini dari bawah kolom komentar, saya pindahkan ke buku. Ya, jadi jelas. Ya, jelas saudaraku, ya. Jadi sisa bagaimana caranya supaya saudara itu bisa menyimaknya itu dan bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW saudara. Jadi okelah, saya akan menjelaskan mengenai adanya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RBW ukuran 6x12, 4 lantai, wah luar biasa ini. Besar bangunannya saudara kita ini, panjang. Suhu dan kelembaban sudah sesuai tiap lantai, sudah disekat, dan tiap lantai sudah ada walletnya yang nginap, ya. Umur RBW jalan 3 tahun, total titik kotoran baru 12 titik. Berarti baru itu bahasanya sudah ada 12 titik, ya. 12 titik lokasi bangunan Central Wallet. Di mana lagi nih Central Wallet, ya? Lokasi bangunannya Central Wallet. Ya, mohon penjelasannya. Kenapa perkembangan gedung tersebut bisa lambat? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama saudaraku.
Bangunannya ini sudah lumayan, maksud saya bangunannya saudara kita ini ya, Central Wallet ya. Ini Captain Retire ya, dari lokasi Central Wallet. Mengenai bangunannya saudaraku, luar biasa, besar, panjang dan tinggi. Kenapa saya katakan besar, panjang, tinggi? Karena di sini sudah tercatat di bawah kolom komentar 6x12. Bahasa 6x12 itu besar. Itu modelnya kayak gua karena dia memanjang 12. 4 lantai lagi. Suhu kelembabannya sudah sesuai tiap lantai. Berarti saudara ini sudah mengerti mengenai adanya suhu dan kelembaban. Ya, itu. Sudah 3 tahun. Titik kotoran. Di sini bahasa titik kotoran, tetapi belum ada bahasa titik polesan dan saran. Jadi mengenai adanya ini Central Wallet ya, sudah 3 tahun. Ini lambat saudaraku, lambat. Karena sudah 3 tahun. Sedangkan di sini bahasa titik ini memang ya, bahasanya di sini sudah disekat dan tiap lantai sudah ada walletnya yang nginap. Disyukuri ya, alhamdulillah saudara-saudaraku ya, mengenai adanya walletnya itu sudah nginap, disyukuri. Mengenai adanya titik-titik itu berarti kotoran. Bahasa polesan itu berarti sarang yang akan persiapan jadi untuk wallet bikin telur. Keluarkan telurnya sampai dia ngeram netas anak dan jadi akan wallet penerus ke depannya. Jadi saudara itu tahu sebenarnya gimana cara supaya walletnya cepat berkembang biak di dalam ya. Intinya itu saudaraku, kalau memang kelembaban dan suhunya sudah tercapai, sudah terpenuhi yang keinginannya si wallet, sisa saudara, karena sudah di sini adakan sekat lar ya. Di sini saudara kita ini sudah mengatakan ya, sudah sesuai tiap lantai, sudah disekat dan tiap lantainya sudah ada walletnya yang nginap. Umur RBW jalan 3 tahun, berarti 2 tahun lebih baru berjalan 3 tahun. Sedangkan di sini total titik kotoran ya baru ada 12 titik. Bahasa 12 titik itu saudaraku tidak menentu, itu hanya 2 wallet di situ, hanya 1 pasang. Biasa dalam 1 titik itu biasa di situ 2 pasang sampai 3 pasang, di situ baku dempet itu burung. Karena itu burung suka itu baku dempet-dempet. Coba kalau saudara menggunakan CCTV, perhatikan di situ. Wallet suka itu yang baku dempet-dempetan. Ya, jadi mengenai adanya titik saudara-saudaraku ya, yang penting sudah ada wallet, ada titik. Saudara itu harus betul-betul konsisten di dalam ruangan RBW, jangan selalu diganggu, jangan selalu keluar masuk. Ya. Yang jelas saudaraku ini sebenarnya ini kalau mengenai adanya saudara ini mengenai adanya suhu, tolong saudaraku ya, kalau terpenuhi isi tanah liat supaya itu dingin hawa di dalam. Bisa jadi saudara ini punya kolam, umpamanya media kolam. Itu bahasa media kolam kan air di situ mau diisi. Apabila ada isinya itu air, itu usahakan isi tanah liat ya. Saudaraku ini Central Wallet, yang di Central Wallet ya. Ini Captain Retire. Tolong diisi tanah liat itu kalau saudara menggunakan media kolam maupun baskom. Itu alat penampung air. Itu 3 cm ketebalannya itu tanah liat. Jangan gunakan batu bata karena itu sudah dibakar. Karena itu membawa itu hawa dingin, itu tanah. Tetapi itu airnya oke lah, terpenuhi. Apakah ini bahasa terpenuhi saudara-saudaraku ini? Kadang terpenuhi, kadang kurang, kan biasa begitu. Banyak saudara kita itu, bagaimana kelembabannya bagus, bagaimana suhunya bagus. Sekalinya saya masuk cek di dalam itu kelembabannya tidak mencapai 1/2 dari ukuran itu yang saya katakan, yang selalu saya paparkan di konten, di video saya. Jauh, padahal tadinya itu mencapai. Karena itu adanya dia tidak konsisten. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Di situ biasa wallet susah beradaptasi, susah berkembang biak, susah berkeloni. Saya sudah katakan wallet itu kejar di dalam gua karena adanya lembab. Di situ habitatnya. Selalu saya katakan, selalu menggambarkan itu wallet gua. Jadi saudara itu bisa
bisa melakukan itu. Kalau saudara gimana caranya supaya walletnya itu bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, jangan terlalu diakal-akali saudara. Kalau sudah disekat, usahakan itu sekatnya ya dipulkan itu sekatnya, digelapkan ruangannya, reman, gelapkan. Nah, begitu kalau sudah ada suara inap, suara tari, suara pemanggil, kalau sudah optimal semua ya, jangan selalu diotak-atik, maksud saya, jangan selalu diganggu. Lepaskan, bersabar saya saudaraku ya. Silakan saudara kerja di aktivitasnya di luar dan wali akan bekerja di aktivitasnya di dalam. Yang penting itu semua sudah terpenuhi di dalam. Jangan selalu penasaran selidiki saudara mau masuk. Karena ini sudah menjalan 3 tahun saudaraku. 3 tahun itu kalau memang bangunan sudah produktif, istilahnya produktif itu, wallet produksi sarang itu kurang lebih sekitar 2 kiloan. Ya, oke lah kita ambillah 1,5 kilo kalau 3 tahun. Karena di sini berjalan 3 tahun, ambil sedikitnya 1 kilo lah. Jangan dulu yang 1,5 kilo sampai 2 kiloan. Lambat. Baru bahasa titik ini. Baru di sini bahasa titik ini berjalan 3 tahun baru berapa titik. Ini di sini saudara kita baru 12 titik. Bahasa 12 titik itu baru berapa burungnya. Tapi disyukuri saudara sudah menghina burungnya. Sisa gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten. Jangan selalu dikeluar masuk di dalam ruangannya RBW saudara ya. Apabila itu saudara kita katakan tadi itu sudah terpenuhi semua, oke lah, sudah terpenuhi semua saudaraku, tapi apakah itu bisa berlaku 24 jam dan seterusnya? Jangan sampai hanya seminggu itu terpenuhi. Bahasa terpenuhi itu kelembaban dan suhunya sudah bagus hanya satu minggu dan 1 bulan. Ya, 1 minggu lagi panas. Karena adanya tadi itu airnya kurang, tidak pernah ditambah air, tidak pernah diputarkan keran di luar. Nah, apalagi kalau saudara menggunakan media baskom, bangunannya ini luas. Luas ini saudara, punya bangunan saudara. Kok 6 kali 12, 4 lantai. Luar biasa saudara, bangunannya saudara. Nah, justru saya katakan banyak bangunan besar tetapi lambat. Ada juga bangunan standar kecil tapi cepat. Karena itu cara menghadapi di dalam ruangan RBO saudara itu konsisten. Dia bersabar menghadapi itu mengenai adanya selalu ingin masuk. Itu bahasa ingin itu selalu mau masuk, mau mengecek, mau periksa. Maksudnya dia cek itu di dalam apakah sudah banyak burungnya, apa sudah ada sarangnya jadi. Begitupun juga itu anaknya yang tadi telur itu sudah menetas itu, apa anaknya sudah terbang. Nah itu pasti begitu saudaraku. Karena semua di dunia perwaletan petani walet rata-rata itu menghadapi namanya rasa penasaran. Ya, jadi oke lah saudaraku ya, sudah paham ya itu yang saya katakan, lakukan itu tadi. Jangan diganggu walletnya, optimalkan semua, jangan selalu lari-lari itu kelembaban dengan suhu dan suhu. Sebenarnya itu kalau suhu itu kalau sudah ventilasinya sudah optimal semua, sudah ideal, itu bahasa suhu itu tidak akan berubah-berubah. Beda kalau air, karena air itu yang menguap. Kalau suhu itu ya tetap begitu. Kalau pipa 3 inci paralon kita gunakan atau 4 inci, tetap begitu, suhu tetap begitu rata masuk. Nah itu. Hanya kalau suhunya kurang itu tambahkan ventilasi. Kalau terlalu banyak suhunya tutup ventilasinya separuh. Nah itu aja. Yang paling berat itu yang dihadapi itu kelembaban karena naik turun itu. Dan di situ intinya walet. Nah selalu saya katakan walet kejar itu di gua itu karena adanya lembab. Nah, habitatnya di situ, walet suka berkelon di tempat yang lembab. Begitupun juga kecoa. Kecoa itu cepat jadi, cepat berkeloni juga itu kecoa. Nah, jadi saudara itu harus konsisten. Bahasa kalau banyak kecoa itu usahakan, banyak hama, usahakan saudara itu mengadakan penyemprotan di dalam ruangan RBW. Ya saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, saya sudah clearkan ini ada 2 pertanyaan yang saya angkat mengenai adanya saudara kita. Yang pertama itu saya sudah jelaskan secara mendetail ini Alpagi Yuda Pausi. Ya, sudah jelaskan. Saudara kita ini sering masuk komentarnya. Selalu saya lihat, ya. Mudah-mudahan saudara kita ini ada perubahan ke depannya. Nah, yang kedua, ini tadi dari Central Wallet saya sudah jelaskan juga Captain Retire.
Ya, nama channel itu Captain Retire, saya sudah jelaskan, Sentra Wallet. Lakukan ya, ikuti konten tutorial saya saudaraku. Semua lengkap petunjuk ya. Mudah-mudahan di kedepannya ada perubahan. Sharing, ikuti konten tutorial saya, sharing penjelasan 75 kalau saudara ingin sukses. Insya Allah saya akan pandui, saya akan tuntun ya semampu saya. Pasti saudara insya Allah pasti saudara berhasil kalau selalu ikut konten saya ya. Karena semua yang saya angkat itu yang pernah saya alami. Ya, tidak ada bahasa saya mendatangkan bahasa, itu yang saya alami, itu yang saya jalani, itu yang saya rasakan sampai saya itu bisa sukses, dan itu akan saya pindahkan ke saudara-saudaraku di luar lapangan. Oke? Ya, mohon maaf kalau kata-kata saya terselip karena saya adanya kayak gini saudaraku, saya manusia biasa, tidak luput, salah dan hilaf ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Saya ulangi, yang sempurna itu hanya Allah. Tidak ada kata ya, tidak ada kata lain. Kita kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Arti dari itu bahasa tadi, tidak ada daya upaya kekuatan saya kecuali Engkau ya Allah. Ya, kita itu hanya meminta, berdoa, berusaha, bersabar dan menerima ujian dan menghadapi ujian itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses.